Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Febriansyah dengan NIM 289217014. Saya akan mempresentasikan tentang dana pensiun dan asuransi. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta, ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan dan para peserta berhak memperoleh bagian keuntungan. Itu setelah pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua. Saat ini tidak aktif bekerja. Adapun fungsi dana pensiun memiliki berbagai fungsi penting untuk memastikan stabilitas finansial selama masa pensiun. Beberapa di antaranya adalah yang pertama menyediakan pendapatan pensiun. Fungsi utama dana pensiun adalah menyediakan sumber pendapatan yang berkelanjutan setelah pensiun. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan tanpa harus bergantung pada pekerjaan lagi. Yang kedua, investasi dan pengelolaan dana. Dana pensiun dikelola secara profesional melalui investasi di berbagai instrumen keuangan. Tujuannya adalah agar dana pensiun tumbuh dan mencapai target yang diharapkan. Fungsi manfaat pajak. Beberapa negara memberikan insentif para pajak untuk dana pensiun yang dapat mengurangi beban pajak bagi peserta. Jaminan sosial. Dana pensiun dari pemerintah atau perusahaan seringkali merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang melindungi kesejahteraan warga negara. Produk dana pensiun. Berdasarkan program, dana untuk masa pensiun dibagi menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun manfaat pasti dan dana pensiun iuran pasti. Berikut penjelasannya mengenai keduanya. Dana pensiun manfaat pasti atau definite benefit plan adalah program pensiun yang manfaatnya didapatkan melalui perusahaan tempat Anda bekerja. Dana ini berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Dana tersebut akan ditambahkan perusahaan dan diinvestasikan dengan cermat. Produk dana pensiunan iuran pasti atau definite contribution plan adalah program investasi yang iurannya ditetapkan lebih dahulu di awal. Kemudian seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening peserta. Dana pensiun berdasarkan penyelenggara menurut aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan masa pensiun berdasarkan penyelenggara terbagi menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Berikut informasi selengkapnya. Produk dana pensiun atau DPPK, yaitu dana yang diberikan oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarkan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Adapun dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang menyelenggarakan program pensiunan iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jenis dana pensiun secara umum terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, pemberi kerja, dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang memperkerjakan karyawan
individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberi hasil pengumpulan dana karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Lembaga asuransi kesehatan, dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Jenis dana pensiun, yang pertama lembaga keuangan. Jenis yang terakhir, dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan kepada pemberi kerja, serta besarnya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Cara menghitung dana pensiun, berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia akan pensiun pada usia 60 tahun. Maka ada 11 tahun yang perlu disiapkan sebagai simpanan selama pensiun. Sebagai perhitungan, contoh perhitungan dana pensiun diketahui gaya hidup menurut biaya sebesar 7 juta per bulan. Maka 7 juta kali 12 bulan kali 11 tahun sama dengan 924 juta. Sehingga agar bisa hidup di 11 tahun masa pensiun, setidaknya perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa Anda kumpulkan dalam waktu yang lama. Perlu diingat bahwa contoh yang tertulis di atas belum termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Adapun asuransi, materi yang kedua. Menurut M. Nurrianto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Yang kedua, asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau pergantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapat perlindungan. Elemen asuransi, yang pertama premi. Premi asuransi adalah biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya. Umumnya sistem memberi pembayaran premi adalah bulanan, namun hal tersebut kembali lagi ke perusahaan dan kesepakatan di awal. Adapun polis asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau penanggung asuransi dengan nasabah pemegang polis. Semua kontrak asuransi, apakah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi kerugian disebut dengan nama polis asuransi. Adapun klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis. Sesuai yang tertera dalam polis, contoh mudah, kita memiliki asuransi kesehatan yang menanggung manfaat sakit tipus ketika suatu saat jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit karena penyakit tipes. Maka kita bisa mengajukan klaim manfaat kepada penyedia asuransi. Pihak penanggung asuransi akan membayar ganti rugi keuangan berupa biaya rawat inap dan biaya-biaya lainnya, sesuai definisi manfaat yang tertera dalam polis asuransi tersebut. Adapun jenis asuransi, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini, jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba atau menderita cacat tetap, total, maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Ada jasa penyedia asuransi yang memberlakukan sistem pembayaran setelah kematian. Namun ada pula yang memperbolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana tersebut sebelum kematiannya.
Asuransi kesehatan, menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang menderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Asuransi jiwa, asuransi pendidikan, mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan potensi akan pendidikan. Ada dua jenis pendidikan, yaitu yang ditawarkan asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Adapun asuransi vetasi, jenis ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembang dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Asuransi unit link menawarkan dua manfaat, yaitu proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembang dana investasi. Jadi dari total premi yang disetorkan oleh pemegang polis, ada sebagian dana yang dialokasikan untuk biaya proteksi dan ada yang dialokasikan untuk investasi. Adapun fungsi asuransi kesehatan adalah program asuransi yang berfungsi untuk memberikan jaminan biaya kesehatan atau perawatan saat ada kecelakaan atau ada yang sakit dari pihak tertanggung. Asuransi kesehatan ini yang nanti akan siap menyiapkan dana yang dibutuhkan dalam biaya kebutuhan kesehatan pihak tertanggung. Sakit atau kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga, tidak bisa terprediksi, dan tidak bisa digambarkan nanti dampaknya seperti apa. Hal-hal itulah yang diperhatikan oleh pihak asuransi. Memberikan jaminan kesehatan seperti mengcover biaya rawat inap dan biaya operasi untuk bisa mengurangi pengeluaran tidak terduga. Fungsi asuransi yang B, asuransi jiwa, fungsinya adalah menanggung segala bentuk kerugian finansial yang ada karena kejadian tidak terduga, yaitu kematian. Pemegang polis asuransi jenis ini akan mendapatkan dana untuk mengganti jaminan pengamanan sosial dari pemerintah. Adapun asuransi jaminan hari tua, yaitu untuk memberikan kepastian terpendapat pada pendapatan pada pihak tertanggung saat sudah menjalani masa pensiun. Keluarga dari pihak tertanggung juga dijamin pihak asuransi ketika pemilik polis meninggal dunia. Dapat dikatakan fungsi program asuransi jenis ini adalah mewujudkan cita-cita hari tua sebab dananya bisa dipakai untuk beragam keperluan di masa depan. Adapun asuransi pendidikan, di mana fungsi program ini menjadikan alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang sudah direncanakan orang tua. Anak akan menjalani masa sekolah tingkat SD sampai perguruan tinggi. Program asuransi ini tersendiri ada jenis proteksi dana dan ada yang jenis investasi. Asuransi properti meski kurang populer dan dikenal oleh masyarakat, namun program asuransi ini memiliki fungsi yang cukup baik bagi pemegang polis. Fungsinya yaitu memberi jaminan pada pemegang polis untuk menjaminkan rumah maupun bisnisnya sebagai subjenis asuransi properti. Adapun asuransi perjalanan, selanjutnya untuk fungsi asuransi jenis ini dapat memberikan jaminan perlindungan pada pemilik polis saat sedang di tengah perjalanan. Jaminan yang diberikan adalah biaya medis, ganti rugi kehilangan, barang di bagasi, hingga kehilangan dokumen pun juga ditanggung pihak asuransi. Asuransi kendaraan bermotor memberikan jaminan perlindungan atas kerusakan dari kendaraan bermotor. Kerusakan dan kerugian yang ditanggung pihak asuransi biasanya kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas, seperti tabrakan, terperosok, atau terjadi benturan. Kerusakan karena perbuatan jahat orang lain, seperti pencurian atau kebakaran juga ditanggung oleh pihak asuransi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.